Banyak sekali pemalsuan dari produk-produk bahan baku ini sehingga Anda terhindar dari kerugian dalam membeli bahan pakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat ternak, ketemu lagi dengan saya Cak Pri Uban bersama konten Amazing Ternak. Kali ini kita coba memberikan informasi tentang jenis-jenis bahan pakan yang biasa digunakan untuk meransum atau membuat konsentrat dari sapi maupun kambing. Dan bahan-bahan pakan ini merupakan bahan pakan potensial yang beredar di masyarakat dan harganya juga terjangkau. Dan ini sangat bagus digunakan untuk konsentrat dari sapi maupun kambing. Oke sobat ternak, ini merupakan contoh dari bahan-bahan pakan yang bisa digunakan untuk pakan dari sapi maupun kambing. Jadi bahan-bahan penyusun dari konsentrat kambing. Nah, ini bisa kita lihat di sini mulai dari awal, coba kita lihat ya. Nah, ini. Nah, apakah ini merupakan bahan penyusun yang tidak boleh lepas dari penyusunan, yaitu garam. Di sini garam merupakan sumber mineral dan mungkin juga meningkatkan palatabilitas. Penggunaannya bisa digunakan 1%. Harganya ini bervariatif. Jadi ada yang 1000, ada yang 800, bahkan ada yang lebih. Kalau ini grosok ini lebih murah. Dan tergantung di setiap daerah. Oke. Yang kedua, nah, ini merupakan bahan dari limbah pertanian. Nah, apakah ini? Ini adalah sekam giling. Sekam giling 0,6 mm. Nah, ukurannya. Ini juga bahan potensial. Di sini harganya sekitar 800. Dan ini juga potensial digunakan ternak. Ini proteinnya sekitar 3%. Bahan yang ketiga. Oke, apakah ini teman-teman? Nah, ini merupakan kulit dari kacang hijau. Harganya ini kemarin belinya harganya 1.600 per kilonya. Ini proteinnya ternyata tidak terlalu tinggi, kisaran 9-10 itu. Tapi sangat cocok digunakan untuk pakan kambing. Pakan kambing yang digunakan ini 5% saja menggunakan ini, kambingnya langsung suka. Oke. Berikutnya, yang keempat, ini merupakan momol apa namanya, daun tebu kering. Ini harganya kemarin beli harga 1.300 gitu. Ini proteinnya memang terkesan lebih rendah, kisaran 45, tetapi ini memiliki tekstur bau yang bagus sehingga kalau dicampurkan ke pakan sekitar 5-10% bisa memberikan aroma wangi ke konsentrat. Nah, ini selemper jagung. Nah, ini selemper jagung. Ini proteinnya juga tidak terlalu tinggi, tetapi sangat bagus digunakan untuk ternak. Ini harganya di kisaran 1.300. Dan ini sangat bagus digunakan untuk campuran 5-10%. Itu. Oke. Berikutnya. Nah, ini merupakan limbah dari pengolahan kedelai
yang namanya adalah belduk kedelai atau debu kedelai. Tetapi di sini harganya cukup murah, sekitar 2.500. Tetapi yang perlu sobat ketahui bahwa produk ini banyak sekali pemalsuannya. Jadi sebelum membeli, ujikan dulu ke laboratorium untuk kandungan protein atau abunya. Ini penggunaannya sekitar 5-10%. Oke. Yang ketujuh, apakah ini sobat ternak? Ini merupakan bungkil sawit. Bungkil sawit bisa digunakan ke ternak sekitar 25%. Gitu. Tapi kebanyakan teman-teman menggunakan adalah 20%. Gitu. Berapakah proteinnya? Proteinnya berkisar 15%, naik turun. Itu harganya sekitar 1.800 rupiah. Dan ini digunakan sangat bagus. Itu kalau saran dari Cak Priuban, gunakan yang tidak halus karena nilai gizinya sama saja, tetapi harganya lebih murah. Yang ke-8, ini merupakan dedak padi. Ini dedak padi yang grade 2. Ini bisa digunakan untuk ayam. Ini proteinnya sekitar 10, 9, 10. Jadi grade 2 itu, dan harganya sekitar kisaran 2.000 sampai 2.200. Dan penggunaannya ini bisa mencapai 25%. Ataupun bisa digunakan 50% untuk konsentrat, tetapi pertimbangkan dari segi harga. Selanjutnya nomor berapa ini? Nomor 9. Apakah ini? Ini namanya kopra. Nah, kopra ini variasinya banyak sekali. Ini kopra tipe pelet. Itu ada juga kopra tipe chip. Itu kalau yang ada di teman-teman lihat ini adalah ini kopra gosong. Ini bervariatif juga. Ini harganya kisaran 1.800 kurang lebih, dengan protein naik turun kisaran 10 sampai 12. Itu. Dan ini penggunaannya juga tergantung dari tingkat warna. Semakin hitam penggunaannya juga jangan terlalu banyak, tapi kalau semakin kuning silakan digunakan sampai 15% atau 20%, masih memungkinkan, tergantung dengan variasi harga. Nah, ini yang unik ini pongkol ketela. Pongkol ketela ini harganya murah sekali. Kalau dulu dibuang, dibakar, sekarang banyak digunakan untuk pakan ternak. Ini kemarin harganya 1.000 rupiah plus minus di atas itu. Nilai gizinya memang terlalu rendah, kisaran 4-5, tapi kandungan energi dan seratnya yang bagus untuk ternak ruminansia. Itu. Ini gunakan kisaran 5-10% sudah cukup. Itu. Next, selanjutnya nomor berapa ini? 11. Nomor 11. Nah, hitung disitu. Nah, ini kulit kopi. Jadi limbah dari pengolahan kopi ini sangat cocok sekali buat ternak, dan harganya memang harganya yang murah, dan juga jenisnya juga bermacam-macam. Ini yang sobat ternak lihat adalah yang belum digiling. Ini kisaran harganya kalau diambil di Bojonegoro atau Malang Dampit sana kisaran 400 sampai 150. Tapi kalau sampai di pedagang kisaran 900 sampai 1.000. Dan ini proteinnya sekitar 8 sampai 9%.
naik turun, dan penggunaannya tergantung jenis dari ternaknya. Jadi kalau sobat ternak punya kambing betina, saran saya gunakan 5%, tapi kalau kambing penggemukan bisa sampai 15%. Itu. Ini adalah produk dari samping padi, yaitu Kebi. Kebi sini kandungannya adalah yang paling tinggi adalah energi, dan harganya cukup murah juga. Untuk bulan-bulan Juni ini kisaran 2000 up, tapi tidak sampai 2500. Dan ini merupakan sumber energi yang bagus untuk ternak ruminansia. Penggunaannya jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak juga akan tidak ekonomis. Gunakan aja 5-10% dari penyusunan. Selanjutnya yang ke berapa ini? 13. Ini kulit gandum. Kulit gandum. Ini harganya kemarin testimoninya yang beli harganya 1000. Ini bagus untuk pengganti tumpi atau slamper. Kalau nilai gizinya belum pernah mengujikan, tapi kisaran 45 lah, seperti itu. Penggunaannya bisa 5-10%, karena ini bentuknya ampang. Jadi kalau terlalu banyak pun juga akan berpengaruh ke konsumsi, seperti itu. Selanjutnya ini Empurity, limbah dari gudang industri dari penyimpanan jagung, kedelai, ya semuanya yang dari sumber karbohidrat atau gudangnya mana, ini campur jadi satu. Ini betulan yang paling bagus. Ini harganya sekitar 1.800 sampai 2.000. Nilai proteinnya bervariasi, tergantung. Kalau banyak kedelainya ya proteinnya tinggi, kalau banyak jagungnya ya sumber energinya yang tinggi. Tapi sangat cocok digunakan, tapi harus diolah dulu. Yang terakhir tumpi jagung. Nah, ini tumpi jagung. Ini harganya sekitar 1.300. Sangat bagus untuk ternak. Dan nilai proteinnya memang tidak terlalu tinggi, tetapi sangat disukai oleh ternak. Itu. Oke, itu tadi informasi dari kumpulan dari bahan-bahan pakan yang beredar di Blitar, dan juga sangat cocok untuk digunakan oleh ternak sapi maupun kambing. Jadi sebelum Anda membeli bahan-bahan pakan, usahakan untuk konsultasi ataupun diuji dulu di laboratorium, karena banyak sekali pemalsuan dari produk-produk bahan baku ini, sehingga Anda terhindar dari kerugian dalam membeli bahan pakan. Sekian dari saya, salam ternak. Persis sama bapak.